bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kesaksian tentang anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, yang hidup, yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 21. Judulnya kemenangan itu ada dalam iman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh tekanan, godaan, dan tantangan. Kadang kita merasa lemah, kadang kalah, bahkan hampir menyerah. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kita kabar luar biasa. Kita bukan orang kalah, kita adalah pemenang.
bukan karena kuat kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, tanda kita lahir dari Allah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Artinya percaya kepada Yesus bukan sekedar tahu, tapi percaya dengan hati dan hidup. Tandanya apa? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, hidup dalam ketaatan. Kasih bukan hanya kata-kata, tetapi terlihat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan firman berkata, firman Tuhan itu tidak berat. Kenapa? Karena kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ketaatan menjadi sukacita, bukan beban. Selanjutnya, iman mengalahkan dunia. Dunia menawarkan banyak hal, kenikmatan sementara. Dosa yang terlihat menarik, tekanan yang untuk ikut arus. Tetapi firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bagaimana caranya? Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman kepada Yesus. Iman itu tetap percaya saat keadaan sulit, tetap setia saat dicobai, tetap berharap saat gelap. Orang beriman tidak dikalahkan oleh dunia, dia justru menang atas dunia. Hidup kekal ada dalam Yesus. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ini sederhana tapi sangat dalam. Punya Yesus, punya hidup kekal. Tidak punya Yesus, tidak punya hidup. Bukan soal agama, bukan soal ritual, tetapi soal hubungan dengan Yesus. Hari ini kita diingatkan keselamatan kita pasti di dalam Kristus. Kuasa dua orang percaya. Firman Tuhan berkata, ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuai kehendaknya. Ini luar biasa. Sebagai anak Tuhan kita boleh datang kepadanya, kita boleh berdoa dengan iman, kita boleh percaya bahwa Tuhan mendengar. Doa bukan formalitas, tapi doa adalah hubungan dengan Bapa. Hidup kudus dan waspada. Firman Tuhan mengingatkan, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala bukan hanya patung, berhala bisa uang, kesuksesan, popularitas, bahkan diri sendiri. Apapun yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita itu adalah berhala. Dan firman Tuhan berkata, orang yang lahir dari Allah tidak hidup dalam dosa. Artinya bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tidak hidup terus dalam dosa. Kita dijaga oleh Tuhan dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita lahir dari Allah. Kita mengasihi karena kita mengenal Dia. Kita menang karena iman kita. Kita memiliki hidup kekal di dalam Yesus. Kita bukan korban dunia, kita adalah pemenang di dalam Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.